Ya, kelihatan, Miss. Oke. Jadi tips dan triknya ya tadi ya sampai sini ya. Nah, Nomor 4. yang ini dulu, yang tips dan triknya dulu. Jadi ketika kita mau memperkenalkan diri, hal yang harus kita lakukan adalah pikirkan situasi yang ada di hadapan kita. Jadi kita lagi job interview, lagi wawancara universitas, wawancara beasiswa, atau perkenalan di dalam kelas, itu kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita wawancara kerja kayak kenalan di dalam kelas, atau kenalan di dalam kelas kayak wawancara kuliah, ya kan nggak cocok kayak gitu. Jadi harus sesuai. Kemudian jawab aja dengan kalimat yang pendek 3-4 kalimat gitu. Terus jangan khawatir, ya pastinya jangan khawatir. Kenapa? Karena biasanya orang nanya kayak gitu tuh cuman bukan basa-basi ya istilahnya. Ya mungkin agak basa-basi, ada juga yang memang mau mencari tahu lebih lanjut. Jadi seperlunya aja. Kira-kira informasi penting apa sih yang perlu kita sampaikan pada situasi tersebut kalau job interview, kira-kira apa aja yang perlu kita sampaikan. Kayak misalkan kita ngelamar kerja nih, bagian administrasi, pasti kita akan memperkenalkan diri kita, kemudian sama skill kita yang bisa kita berikan di bagian itu gitu. Jadi harus sesuai dengan konteksnya. Nggak boleh kita ngomong, kita perkenalan malah ngenalin, saya punya 3 saudara, ibu saya kerjanya ini, saya sangat mencintai saudara-saudara saya, kan nggak nyambung kayak gitu. Pas ngelamar kerja malah nyeritain family, kan nggak cocok. Bukan describe your family soalnya. Oke. Kemudian buatlah biasanya kalau kita mau memperkenalkan diri kita bisa menggunakan ini. Tapi ini nggak jadi patokan dasar utama ya. Ini gambaran aja. Mau dipakai bisa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kita bisa menggunakan 1-2 kalimat di masa lampau. Kayak tadi kan Denny memperkenalkan diri, saya lahir tahun sekian. Berarti kan ada 1 kalimat kan yang menunjukkan masa lampau. Habis itu menunjukkan 1-2 kalimat saat ini, bisa menunjukkan pekerjaan Denny sekarang atau tinggalnya sekarang di mana gitu. Sama 1-2 kalimat di masa yang akan datang. Mungkin punya rencana pengen jadi apa, atau mungkin ada sesuatu yang ingin dikerjakan, nah gitu. Ini formatnya kayak gini. Jadi buatlah 1-2 kalimat di masa lampau, 1-2 kalimat di masa sekarang, atau 1-2 kalimat di masa yang akan datang. Perkenalannya jangan terlalu panjang, maksimal 1 menit, karena orang kalau baru kenal itu nggak mau bertele-tele, baru kenal kok cerita panjang-panjang, kan kayak gitu. Jadi makanya bisa lebih dari 1 menit, 1 menit aja udah cukup. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Denny lagi di posisi tadi dari di ke dalam kelas ya, sekarang yang job interview dulu. Kalau posisinya lagi wawancara kerja, kalau posisinya wawancara kerja, Denny bisa memperkenalkan diri dengan cara I'm currently. Ini kata-kata yang bisa Denny pakai ya. Saya sekarang, currently itu artinya sekarang. I'm currently, saya sekarang mungkin lagi kuliah gitu kan, atau saya lagi kerja. Bisa juga nyebutin background kita. My background is kayak gitu. Background saya adalah pendidikan apa kayak gitu. Kemudian kalau udah kerja berarti I've been working in, saya udah bekerja di, sebutin perusahaannya. Kalau pakai ini nih diikuti dengan perusahaan. I've been working in Benraya Company misalkan as the director, nah, kayak gitu. Atau as the manager of marketing atau apa ya. Jadi as-nya ini diikuti dengan pekerjaan, kalau in-nya diikuti dengan perusahaannya. Kemudian kita juga bisa memperkenalkan diri kita dengan menunjukkan durasi kita udah berapa lama sih kita berpengalaman di bidang kerja itu. Aku udah berpengalaman kerja selama sekian gitu. Ini kalau masih kerja di tempat yang kita pilih. Tapi kalau misal yang sedang kita ini ya. Tapi kalau misalkan dulu ya nanti kalau misalkan saya dulu punya pengalaman gitu ya, ngajar selama 3 tahun gitu misalkan. Tapi setelah 3 tahun saya udah nggak ngajar lagi. Nah, Denny bisa bilang dengan I thought, saya dulu mengajar, I taught English, saya dulu mengajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Berarti kalau kayak gini, ini 3 tahun doang ngajarnya. Beda sama yang ini. Kalau yang kayak gini, I've been teaching for 12 years, itu artinya udah ngajar selama 12 tahun dan masih lanjut lagi. Artinya sekarang profesi saya masih guru. Kalau tapi saya bilang, I taught English for 3 years. Saya mengajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Berarti sekarang saya udah nggak ngajar bahasa Inggris lagi. Ngajarnya cuma 3 tahun dan itu udah di masa lampau. Bisa dibedakan ya?
Ya. Atau Denny juga bisa bilang dengan I've been teaching since, tergantung pekerjaan Denny apa. Diikuti dengan tahun berapa. Gitu. Atau mungkin bisa dibalik dengan for teaching, I've experienced for 12 years. Nah, kalau Denny mau mencari posisi, misalkan ada beberapa posisi di dalam perusahaan yang ditawarkan ketika melamar kerja, nah Denny bisa menyebutkan ini, I'm looking for a new position in bagian apa. Ini yang dipakai untuk ketika perkenalan dalam job interview. Gitu. Jadi jelasin background-nya. Jadi misalkan nih, kalau saya kan mau ngelamar kerja jadi pengajar freelance di salah satu lembaga besar yang ada di Jakarta, misalkan freelance. Nah, saya akan bilang dengan I'm currently teaching English, gitu kan ya, in Benraya English course misalkan. My background is English education. Gitu kan ya. Jadi background saya adalah pendidikan bahasa Inggris. I've been working in Benraya English course and some other English institutions as an English instructor for about 10 years gitu. Terus habis itu saya juga bisa bilang dengan I'm looking for a new position in misalkan English teacher coordinator sebagai koordinator pengajar gitu kan ya, atau koordinator ya, itu bisa disebutkan dengan I'm looking for a new position in bla bla bla, tergantung posisi yang disediakan sama perusahaan itu apa kayak gitu. Karena saya freelance dan saya punya pekerjaan yang lain dong otomatis kalau saya freelance gitu kan. Makanya saya nyebutin saya itu sekarang saya kerjaannya ngajar. Background saya pendidikan bahasa Inggris. Saya udah pengalaman ngajar selama 12 tahun. Saya punya tanggung jawab untuk mengajar ini dan saya juga bertanggung jawab apa gitu kan. Terus habis itu di perusahaan bapak atau di perusahaan ibu saya mencari posisi bagian ini kayak gitu. Jadi sebutin. Jadi background kita yang kita jelaskan pas waktu job interview itu adalah perkenalan kita, itu maksudnya adalah informasi yang mensupport untuk posisi yang kita apply kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya mau nge-apply jadi administrasi terus saya ngejelasin background saya adalah seorang guru, ya nggak balance kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan ini mau apply pekerjaan apa. Nah, perkenalannya nggak usah bertele-tele saya berasal dari, nggak perlu karena di CV udah tahu gitu. Cukup bilang saya sekarang kegiatannya ini, background saya ini, kemampuan saya ini, di waktu luang saya ini, di mana ininya itu adalah sesuatu hal yang mendukung untuk posisi yang kamu apply. Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Ini backgroundnya apa? Kuliahnya? Teknik geologi, Miss. Teknik geologi. Kalau mau kerja, ngelamarnya, udah ngelamar kerja belum? Ya, baru ngelamar. Tapi Mana? di luar background. Luar background. Di luar background-nya. Artinya kalau di luar background apa apply-nya? Admin. Admin apa? Ya, admin kantor, ada daftar admin database, admin project. Oke. Pertanyaan saya adalah, ketika nanti Denny apply kerja itu tiba-tiba dipanggil untuk wawancara, apakah Denny sudah mempersiapkan ketika ditanya, tell me about yourself? Belum. Nah, siapkan itu. Jadi nanti tugasnya, habis ini kan ada tugas ya, tugasnya adalah pilih salah satu pekerjaan yang tadi Denny apply. Tadi kan ada admin untuk project atau admin apa. Nah, itu Denny siapkan, bayangin kalau Denny itu wawancara, Denny bakalan ngomong apa. Hati-hati, sebutin background Denny, meskipun background Denny teknik geologi, ini harus punya background yang mensupport posisi yang Denny apply. Jangan sampai Denny ngomong geologi yang nggak nyambung sama ini. Oke lah, jurusan Denny geologi, tapi ada hal-hal yang Denny itu punya sehingga Denny cocok di posisi itu. Gitu. Misalkan proyeknya apa? Apa proyeknya? Misalkan kalau saya jurusannya apa ya? Masalahnya saya jurusannya ini ya. Saya jurusannya ekonomi gitu ya. Tapi saya itu ngajarnya bahasa Inggris. Jadi ketika saya untuk dijadiin instruktur untuk pelatihan bahasa Inggris di kampus,
Saya siap. Kenapa? Meskipun saya background-nya ekonomi, saya punya background udah pengalaman ngajar selama sekian tahun kayak gitu. Dan saya siap untuk di posisi menjadi koordinator pengajar di kampus itu kayak gitu. Jadi Denny harus punya sesuatu yang Denny bisa jual. Jangan sampai meskipun jurusannya beda, tapi Denny nggak punya background yang support itu. Kayak misalkan kayak gini. Kan kayak kemarin ada wawancara waktu di Benraya itu ada teman-teman yang apply untuk intensif. Jadi dia baru lulus SMA, ada yang sedang kuliah dan segala macam. Jurusan mereka itu bervariasi. Jurusannya bukan bagian marketing, bukan untuk apa namanya kalau informatika enggak. Tapi mereka bilang saya lulusan SMA, saya baru lulus SMA. Kegiatan saya sehari-hari dia bilangnya saya sehari-hari ya main Instagram, TikTok, apa segala macam bikin konten kayak gitu. Meskipun dia jurusannya SMA itu dia menyebutin SMA jurusannya IPA gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kan nggak relate sama yang saya butuhkan. Ketika yang saya butuhkan adalah apa namanya kamu itu punya kemampuan untuk ngedit video, bikin konten, bikin pamflet, flyer kayak gitu. Nah, tapi dia ngejelasin saya itu suka main Instagram, TikTok dan saya juga apa namanya main snack video dia bilang gitu kan. Saya bikin konten, saya biasanya bikin flyer lewat Canva, saya bikin video pakai video maker, pakai Viva Video kayak gitu. Jadi meskipun dia backgroundnya bukan untuk konten kreator, tapi karena dia mau belajar itu dan aktif di sosial media, itu kan support untuk pekerjaan dia. Jadi saya terima dia untuk magang di Benraya kayak gitu. Jadi pastikan Denny punya itu. Jangan sampai wawancara, aduh belum siap wawancara, nanti apa ya ditanya ya. Nah, pasti yang ditanya itu tadi dia pasti nanyanya nggak mungkin tentang keluarga kita atau apa ya, mungkin itu hanya untuk pemantik saja gitu. Tapi poin pentingnya adalah apa yang kamu punya yang bisa bermanfaat untuk posisi yang kamu apply. Pikirkan itu gitu. Sudah paham ya? Iya, Miss. Oke, nanti Denny bikin rekaman kurang lebih maksimal 1 menit ya, untuk bayangin kalau Denny lagi ditanyain sama pewawancara kerja. Jelaskan kepada saya tentang diri Anda. Nah, itu nanti. Oke. Kemudian yang kedua, university interview. Kalau university interview, kalau universitas, kalau di kampus, nah ini ya. Kita biasanya kan ditanyain tuh, mau daftar misalkan nih, saya mau lanjut S2. Jurusan saya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya mau lanjut S2, jurusan saya ekonomi bisnis atau bisnis manajemen kayak gitu kan ya. Kan jauh banget pendidikan bahasa Inggris ke bisnis manajemen gitu. Terus gimana supaya kampus itu terima? Kalau di luar negeri kan nanti ada wawancara ya, tesnya kan nggak hanya berkas doang. Habis seleksi berkas nanti ada seleksi wawancara gitu kan ya, atau ya kayak gitu. Sebentar ini. Nah, ada seleksi wawancara. Nah, ketika seleksi wawancara, ditanya, perkenalkan diri Anda kepada saya. Kenalin diri kamu. Ya, nggak usah nyeritain nama saya, asal saya, keluarga saya. Kan nggak ditanyain tentang keluarga. Jadi cukup nama, background kita apa, gitu kan ya. Terus kenapa kok saya milih bisnis manajemen, padahal jurusan saya pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu bisa dijelaskan dengan ini. I've always loved, ini juga bisa. Kalau misalkan, apa namanya, kalau misalkan apa istilahnya, kalau kita mau ngambil jurusan tertentu ya, jurusan tertentu misalkan tentang perfilman, nah, itu kita bisa bilang dengan I always loved watching dramas atau watching television atau apa. Nah, aku suka nonton ini, makanya saya pengen daftar dan bikin film sendiri kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Nah, terus habis itu my subject throughout school. Nah, ini kan kadang-kadang kalau ini mendukung bisa disebutkan, tapi kalau ini nggak mendukung ya cukup sekilas aja nyebutinnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya nilainya bagus selama saya sekolah adalah apa aja. Misalkan mau daftar apa namanya teknik sipil gitu ya, saya bagus itu di matematika. Teknik sipil pasti butuh matematika kan ya, kayak gitu. Saya bagus di matematika, terus apalagi yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, terus kalau saya tadi kan pendidikan bahasa Inggris, saya ingin daftar bisnis manajemen. Nah, saya bisa bilang dengan I'm doing, saya lagi melakukan project,
Atau saya berharap saya bisa mengembangkan bisnis saya dengan baik. Saya udah punya bisnis ini, makanya saya butuh manajemen bisnis kayak gitu. Nah, itu kan mendukung banget supaya saya diterima di kampus itu. Jangan sampai kita menceritakan background kita keluar dari yang kita apply. Kan biasanya teman-teman kalau daftar kuliah itu kan asal daftar kuliah ya, makanya banyak yang nggak keterima gitu kan ya. Saya ngomong kayak gini kayak gampang banget ya, padahal saya juga belum. Saya pernah nge-play soalnya, saya pernah nge-play, habis itu teman saya ada yang nge-play berkali-kali baru lolos. Saya nge-play baru sekali kalau beasiswa S2 dan gagal. Tapi dari situ saya evaluasi, saya tanya sama teman-teman saya yang berhasil. Saya tanya sama teman-teman saya yang berhasil, ternyata mereka itu well prepared banget. Jadi ketika dia kuliah mau 2 tahun gitu ya, mau 2 tahun di Belanda gitu, dia udah nyiapin. Jadi dia udah nyiapin selama 2 tahun itu dia mau ngapain aja. Semester 1 dia mau ngapain, semester 2 dia mau ngapain, semester 3 mau ngapain, nanti tesisnya mau tentang apa, kenapa harus di kampus itu. Nah, dia udah prepare banget. Nah, sedangkan saya waktu itu apply Chevening tapi saya nggak masuk, nggak lolos ya karena memang kurang matang. Apa yang saya apply sama apa yang background saya itu nggak nyambung. Jadi kayak gitu. Ya jelas lah orang mau nerima kita kalau misalkan kita nggak kompeten di bidang itu ya ngapain diterima, nanti malah berat sendiri kuliahnya kayak gitu. Jadi karena saya udah punya bisnis misalkan, saya bisnisnya ini dan saya butuh manajemennya kayak gitu kan. Nah itu nanti cocok. Jadi nanti Denny bayangin kalau Denny mau lanjut studi S2 kira-kira mau ngambil jurusan apa, sesuaikan dengan background Denny kayak gitu. Paham ya? Iya, Miss. Nah, di sini ada juga kata-kata yang bisa dipakai. I'm interested in, I'm keen on, I'm looking for. Keen on. I'm keen on tadi itu saya tertarik atau hobi Oh, saya. sama kayak I'm interested. Ya, saya Sama ya, Miss? tertarik. Saya sama dengan mirip dengan hobi saya. Gitu. Cuman kalau hobi saya terlalu bahasa Indonesia banget, gitu kan ya. Jadi saya memiliki ketertarikan. Gitu. Saya memiliki ketertarikan untuk mengembangkan bisnis, gitu kan ya. Makanya saya nge-play untuk kuliah di jurusan ini di kampus bla 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 gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, English exam. Kalau English exam ini sama kayak tadi kalau kita lagi di dalam kelas ya, kenalan sama teman-teman di kelas atau untuk jawaban yang umum ya, aslinya mana kayak tadi Denny bilang. Habis itu boleh nyebutin hobinya, kan hobinya tadi pakai I'm interested in ya. Kalau Denny udah kerja, Denny bisa nyebutin I work for ini diikuti dengan perusahaannya atau institusinya atau lembaganya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di sekolah kan ini nggak ada ya. Kalau tadi itu perkenalan ketika Denny di sekolah gitu kan ya. Tapi kalau jawaban umum ya cukup asalnya dari mana, interestednya apa, terus habis itu kerjanya di mana gitu. Kalau Denny mau bilang I'm thinking about, saya berpikir atau saya berencana bla 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 gitu ya. Nah, kalau pakai kayak gini, Denny punya rencana di masa yang akan datang, Denny bisa pakai I'm thinking about. Kalau saya berencana mengubah pekerjaan saya, berarti I'm thinking about changing jobs. Jadi diikutinya sama verb in. I'm thinking about applying for beasiswa, berarti for scholarships kayak gitu. Jadi kalau pakai about itu nanti diikutinya sama verb in di sini. Verb in. Ya, oke. Terus yang keempat. Nah, kalau yang keempat gimana? Ketika kita punya tempat kerja ya. Ketika kita punya tempat kerjanya mungkin baru atau mungkin tempat kerjanya itu besar, tapi kita tiba-tiba dipindah divisi atau mungkin tempat kerjanya kecil. Kalau tempat kerjanya kecil kita baru masuk, kita kan perlu memperkenalkan diri. Nah, kita bisa pakai ini. Halo, kenalin nama saya Denny. Hi, I'm Jenny. Hi, I'm May. I'm responsible for, saya bertanggung jawab di bagian ini loh. Kayak gitu. I'm from bla 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 department. Human and Resource Development. Human and Resource Department. Background-nya background di perusahaan. Biasanya kalau misalkan kita ini background di perusahaan, problem ini maksudnya adalah apa? Maksudnya kalau misalkan biasanya kita perlu memperkenalkan diri ke rekan kerja kita itu untuk apa? Biasanya ada project di mana divisi kita bekerja sama dengan divisi yang lain kan? Nah, karena ada divisi kayak misalkan di kampung Inggris ya, di kampung Inggris itu ada pengajar, kemudian ada yang bagian tim IT-nya.
Nah, tim IT ini dia yang ngajarin gimana sih caranya pakai Zoom ketika online buat ngajar. Nah, pengajar kan kalau dia nggak pernah online kan pasti bingung tuh. Nah, dia nanti kenalan Iya. sama tim pengajar. Oh, kenalin, saya bagian IT. Saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menggunakan Zoom, tool Zoom itu untuk mengajar. Jadi ya, nanti dia kenalan gitu. Jadi background masalahnya dijelasin. Karena sekarang kelas cenderung banyak peminatnya adalah online gitu kan ya, si IT ini. Karena peminatnya banyak online, maka kita perlu mengembangkan teman-teman mengembangkan diri, yaitu mengembangkan para pengajarnya untuk bisa mengaplikasikan atau bisa menggunakan kelas via Zoom gitu kan ya. Using Zoom to live class online gitu ya, online live class kayak gitu ya. Nah, itu nanti dia memperkenalkan diri, namanya siapa, tanggung jawabnya apa, dari departemen apa. Nah, ketika dia memang ada project, ya jelasin background masalahnya itu apa, kemudian baru eksekusi gitu. Jadi nggak perlu jelasin hobi saya, nggak penting gitu kan. Iya. Atau asal saya, nggak penting karena nggak cocok. Konteksnya adalah kenalan sama kolega ketika Kolega. ada project atau problem yang perlu didiskusikan gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, berarti tugasnya Denny adalah, waktunya udah habis ya. Saya ada kelas selanjutnya. Oke, Iya. berarti karena nggak apa-apa deh. Ini berarti totalnya bikin 4 menit ya, Den ya? Job interview, Oh, bikin 1 menit. Habis itu university interview, bikin 1 menit juga. Kemudian English exam juga 1 menit. Dan lanjut yang introducing yourself to new colleges itu college. Nah, ini juga 1 menit. Maksimal 1 menit. Oke? iya. Ini kata-kata Oke, yang Miss. dipakai. Nanti dikirimkan berarti 4 menit ya. Gampang tuh. Tapi yang paling lancar ya, Ya. sebelumnya. Yang paling lancar yang paling dikirim. Yang menurut Denny udah dicoba berkali-kali, yang lancar. Nah, itu dikirimkan di Google Classroom. Oke? Oke, Miss. Any questions sebelum saya tutup? No. Miss, Belum masuk. yang nomor 4. Heeh. Nomor 4 itu kan, aku kan nggak ada itu. Itu dibuat kira-kira aja tuh, Miss, yang nomor Pernah 4. kerja belum, Den? Yang tentang, udah sih. Magang pernah kan? Nah, itu pakai aja. Iya, pakai Bayangin aja deh. itu. Nah, bayangin ini Denny magang kan pasti biasanya pasti ada pertemuan antara Denny dengan teman yang lain toh. Dan ada Oh project ya, itu pasti ada kan. Nah, itu pasti ada. Nah, bayangin kayak gitu. Oke. Nanti Oh. di-share sama Tara sama Miss Imelda ya. Oke? Oh iya. Oke, Miss. Oke, thank you.